Kisah Malin Kundang, anak yang durhaka. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah beserta anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat mencintai dan memanjakan Malin Kundang. Malin tumbuh menjadi anak yang rajin dan patuh. Ketika Mande Rubayah masuki usia tua, dia hanya bisa bertahan dengan menjadi penjual kue untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Suatu hari, Malin jatuh sakit parah. Nyawanya hampir melayang. Tetapi berkat perjuangan gigih ibunya, dia berhasil sembuh. Setelah sembuh dari penyakitnya, Malin semakin mendapat kasih sayang dari ibunya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin telah dewasa, dia memohon kepada ibunya untuk diberi izin merantau ke kota, terutama karena ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Mohon ibu, pintanya dengan penuh harap. Ibu Malin menatapnya dengan wajah yang cemas. Anakku Malin, aku khawatir sesuatu terjadi padamu di sana. Aku ingin kamu tetap di sini menemaniku. Malin menyentuh lembut tangan ibunya. Jangan khawatir ibu, aku akan baik-baik saja. Ini kesempatan langka bu. Kapal besar seperti ini tidak datang setiap hari. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Izinkanlah, Bu. Rayunya dengan penuh harap. Dengan berat hati, Ibu izinkan. Tapi cepatlah kembali, nak, kata Mande Rubayah sambil menahan tangisnya. Meskipun hatinya sedih, Mande Rubayah akhirnya mengizinkan Malin untuk pergi. Dia memberikan Malin 7 bungkus nasi yang dibungkus dengan daun pisang sebagai bekal perjalanan. Ini untukmu di perjalanan, nak. Makanlah ketika kamu lapar, katanya sambil menyerahkan nasi tersebut pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian di pantai air manis. Hari demi hari berlalu, terasa sangat lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, dia memandang ke arah laut, bertanya-tanya dalam hatinya. Sudah sampai manakah kamu belayar, nak? Dengan setia, Mande Rubayah selalu mendoakan agar anaknya selamat dan segera kembali. Setiap kali ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang Malin kepada awak kapal atau nakoda. Apakah kalian tahu anakku Malin? Bagaimana kondisinya? Kapan dia akan pulang? Tanya Mande Rubayah penuh kekhawatiran. Namun setiap kali dia bertanya, tidak ada jawaban yang pasti. Malin tidak pernah meninggalkan pesan atau meminta sesuatu kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya-tanya, tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang pasti. Tubuhnya semakin renta dan langkahnya pun mulai terhuyung-huyung. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari nakoda yang dulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang amat kaya raya. Malin, cepatlah pulang, nak. Ibu sudah tua. Kapan kau akan pulang? Rintih Mande Rubayah setiap malam. Meskipun hatinya pilu, Mande Rubayah tetap yakin bahwa anaknya akan kembali. Dan benar saja, tidak lama kemudian, pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul di tepi pantai, mengira bahwa kapal itu mungkin memiliki seorang sultan atau pangeran. Mereka menyambut kedatangan kapal dengan gembira dan kekaguman. Ketika kapal itu mulai merapat ke pantai, terlihat sepasang anak muda berdiri di atas anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari dan wajah mereka bersinar cerah dengan senyum yang membahagiakan, menyambut sambutan meriah dari penduduk desa. Mande Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Hatinya berdebar kencang saat melihat lelaki muda yang berada di atas kapal tersebut. Dalam benaknya dia yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Sebelum para sesepuh kampung sempat menyambut, Mande Rubayah dengan langkah tergesa-gesa memburu ke arah anaknya. Tanpa ragu dia langsung memeluk erat, takut kehilangan anaknya lagi. Malin anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar? Ucapnya dengan suara bergetar menahan isak tangis karena gembira.
Malin terkejut saat merasakan pelukan dari perempuan tua yang berpakaian compang-camping itu. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir atau berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata dengan sinis, "Perempuan jelek seperti inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong kepadaku? Bukankah kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas dari istrinya Malin Kundang, langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu." Mande Rubayah tidak bisa percaya dengan perilaku anaknya. Dia jatuh terduduk di pasir, air mata mengalir di pipinya sambil berkata dengan suara terguncang, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak, mengapa kau jadi seperti ini nak?" Namun Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya di depan istrinya. Malu kepada istrinya, Malin menendang Mande Rubayah saat ia hendak memeluk kakinya. Dengan suara penuh kebencian, ia berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Mande Rubayah terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Pantai air manis menjadi sunyi. Mande Rubayah pingsan, terbaring sendiri di pantai yang sepi. Saat ia akhirnya sadar, ia menyadari bahwa pantai air manis telah sunyi dan sepi. Dilihatnya kapal yang bawa Malin semakin menjauh. Mande Rubayah tidak bisa menyembunyikan rasa tak percaya dan kekecewaannya. Hatinya terasa perih dan sakit hati melihat anak yang dulu disayanginya berlaku begitu kejam. Dengan tangan terangkat ke langit, dia berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tetapi jika dia benar anakku bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu, ya Tuhan," ucap Mande Rubayah pilu sambil menangis. Her child's rejection, taking its toll. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan derasnya, menyirami tanah dan air laut dengan intensitas yang luar biasa. Tiba-tiba badai besar melanda kapal Malin Kundang dengan kekuatan yang mengerikan. Malin pun ketakutan luar biasa, tidak tahu harus berbuat apa di tengah kekacauan yang melanda. Ketika sambaran petir menggelegar, kapal itu hancur berkeping-keping di tengah gelombang yang ganas. Kemudian, sisa-sisa kapal itu terbawa oleh ombak, menghempasnya ke pantai dengan keras. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah mereda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Penduduk desa terheran-heran melihat kepingan kapal, menandakan keajaiban alam yang tak terduga. Namun yang lebih mengejutkan adalah keberadaan sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia di sekitarnya. Penduduk desa segera menyadari bahwa batu itu adalah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena telah berbuat durhaka. Di antara celah-celah batu tersebut terlihat berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang di lautan luas. Kejadian itu menjadi cerita yang terus dikenang oleh penduduk desa Pantai Air Manis dalam legenda yang beredar di sepanjang pantai mereka. Pesan moral dari cerita Malin Kundang adalah pentingnya menghargai dan memuliakan orang tua, serta mengenali dan menerima tanggung jawab atas tindakan kita. Keberhasilan tidak boleh membuat kita lupa akan asal-usul dan bantuan yang pernah kita terima, terutama dari orang tua. Durhaka terhadap orang tua tidak akan pernah berakhir baik, dan kelak akan mendatangkan akibat yang tidak diinginkan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya untuk tetap rendah hati, tidak sombong, dan selalu menghormati orang lain, terlepas dari status sosial atau kesuksesan yang kita miliki. Nah, itulah cerita Malin Kundang, anak durhaka. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya.
Salam legenda.